Sip. Kenapa saya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kita kembali lagi bertemu ya untuk kesekian kalinya. Namun ini pertama kalinya kita berjumpa di virtual. Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat semua ya, insya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau di sini ada yang non-muslim, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja to the point. Untuk pertemuan kali ini adalah penjelasan tentang informasi yang kalian dengarkan bahwa akan ada pentas seni. Saya luruskan sedikit ya. Jadi yang ada itu bukan pentas seni, tetapi ujian praktik ya, ujian praktik. Jadi bukan pentas seni. Kalau pentas seni itu ada dekorasi, ada ada MC ya, dan rentetan acaranya itu termanage ya, teratur. Kalau ujian praktek itu hanya diadakan di dalam ruangan ya. Kalau kita di sini berarti kita adakan di sanggar, kecuali yang tampil lebih dari 5 orang ya, itu harus ditampilkan di panggung ya, seperti itu. Kemudian nanti ya, jadi sekali lagi ini bukan pentas seni, tapi rancangannya ya, rancangannya itu mirip-mirip dengan pentas seni. Jadi nanti akan saya jelaskan teknisnya, bagaimana bentuk penilaiannya, bagaimana teknis kalian nanti pengambilan nilai. Karena dalam SBK, selama SBK ini, jadi tidak ada SBK, tidak ada UTS, tidak ada nilai harian, itu akan saya ambil dari kehadiran kalian. Dan nilai UTS dan nilai semester itu adalah dari penampilan kalian ketika ujian praktek ini, atau semi pentas seni ya, jatuhnya begitu, semi pentas seni. Nah, saya akan tampilkan ya bagaimana teknisnya. Bentar. Oke. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi teknisnya akan saya jelaskan untuk ujian praktek seni budaya kelas 11 ya. Nah, yang pertama itu adalah jenis-jenis penampilan. Apa saja yang akan kalian tampilkan nanti. Ada lima kategori seni yang akan kalian tampilkan. Yang pertama adalah menyanyi solo, kemudian instrumen pianika, akan saya jelaskan satu persatu, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Menyanyi solo, instrumen pianika, kemudian aransemen akustik ya, atau grup band. Jadi kemudian tari atau dance group, jadi bukan perorangan. Kemudian yang terakhir kaligrafi Al-Quran ya. Nah, jadi kelima tampilan ini wajib diikuti oleh setiap kelas. Artinya wajib, tidak ada istilah Pak Guru saya tidak bisa tampil, saya tidak bisa tampil, saya perlengkapan saja saya dekorasi saja, tidak ada. Pokoknya kalian tidak tampil, tidak ada nilai ya, sesimpel itu. Jadi kalau kalian mau tampil, kalian mau nilai, harus tampil. Nah, nanti silahkan ketua kelas dan sekretaris itu membagi rata siapa yang akan tampil dari jenis-jenis penampilan ini 1 sampai 5. Sekarang saya jelaskan. Menyanyi solo. Kemarin ada yang WA saya, Pak Guru duet bisakah? Ya, namanya juga menyanyi solo, berarti tidak bisa duet.
bukan duet di sini ya, menyanyi solo, berarti satu orang. Nah, maksimal yang menyanyi solo setiap kelas itu maksimal 3 orang. Tidak boleh melebihi dari 3 orang. Jadi setiap kelas perwakilan untuk tampil nyanyi solo itu hanya 3 orang saja. Oke, seperti itu ya. Jadi hanya 3 orang saja untuk perwakilan setiap kelas. Kemudian, nah setelah itu yang nyanyi solo apa yang dinyanyikan? Untuk nyanyi solo yang dinyanyikan itu adalah lagu internasional atau lagu barat atau lagu yang tidak berbahasa Indonesia. Ya, saya ulangi. Lagu yang dinyanyikan untuk nyanyi solo adalah lagu mancanegara atau lagu barat atau lagu yang selain dari bahasa Indonesia. Korea mungkin, atau Mandarin, atau Inggris, ya. Lagu Thailand. Nah, itu terserah, yang penting jangan lagu Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua instrumen pianika. Nah, instrumen pianika ini memainkan lagu, ya. Ini khusus untuk instrumen, dia lagunya hanya memainkan lagu Indonesia. Indonesia sini ada 2 macam, bisa lagu Nusantara non tradisi, bisa lagu Nusantara tradisional. Untuk memudahkan kalian menghafal not angka. Ya, jadi karena instrumen pianika ini itu memainkan not, yang memainkan not pianika. Kemudian untuk setiap kelas itu minimal jumlah timnya untuk instrumen pianika minimal 2 orang satu tim, ya, minimal 2 orang satu tim. Kemudian maksimalnya 4 orang, ya, jadi 2 sampai 4 orang untuk instrumen pianika per kelas, itu per tim, ya, jadi nanti dibagi. Oke, seperti itu. Jadi lagu yang dibawakan untuk instrumen pianika itu adalah lagu tradisi atau non tradisi. Non tradisi ini maksudnya bisa lagu pop, lagu Indonesia, ya. Nah, tapi ingat, ini sekali lagi ingat, jangan seperti kasus kelas 12 kemarin. Ada yang mau tampil pianika tapi tidak pernah konsultasi dengan saya. Akhirnya ketika dia mau tampil H-1, nada atau lagu yang mereka siapkan karaoke-nya itu beda dengan nada dasar yang dia mainkan di pianika. Ya, jadi hati-hati seperti itu. Jadi yang pianika, usahakan pianika setelah pertemuan ini itu lebih banyak konsultasi. Ya, lebih banyak konsultasi ke Pak Guru. Atau kalau bisa, ya pilih lagunya itu pilih lagu yang sudah disiapkan oleh sanggar. Kenapa? Karena lagu yang di sanggar itu adalah lagu yang berupa MIDI. Ya, MIDI itu bisa disetel nada dasarnya. Sehingga kalian tidak repot-repot lagi merubah angka notnya. Jadi tinggal kalian cari di Google not angkanya, misalnya lagunya apa begitu, bilang aja di Google not pianika lagu Apuse misalnya, ya seperti itu. Karena kan tidak semua lagu nada dasarnya sama. Kalau misalnya lagunya itu kalian pilih dari filenya sanggar, nah itu aman, ya, insya Allah aman, karena bisa disesuaikan nadanya di keyboard. Nah, kecuali kalau kalian misalnya ambil lagu sendiri di YouTube, nah itu tidak bisa dirubah nadanya. Berarti kalian harus merubah not angka ke lagu yang kalian mainkan. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, aransemen akustik atau grup band. Ya. Khusus untuk aransemen akustik atau grup band ini satu, ya ada khusus. Yang pertama, khusus untuk akustik dan grup band itu bisa gabung dengan kelas lain. Ya, bisa. Jadi bisa gabung dengan kelas lain. Misalnya IPA 1 dengan IPA 2, IPA 3 itu terserah. Ya. Itu bisa, sabar ya. Jadi aransemen akustik dan grup band itu bisa gabung di setiap kelas. Ya, maksudnya kelas yang lain bisa. Ya, bisa. Misalnya IPA 3 dengan IPA 1 atau IPA 3 dengan IPA 2, ya, bisa. Kemudian lagu yang dibawakan untuk aransemen akustik dan grup band itu sama persyaratannya dengan nyanyi solo. Ya, lagunya itu dari mancanegara, lagu internasional, artinya lagu yang selain berbahasa Indonesia. Lagu Mandarin kah, lagu Barat kah, lagu Thailand kah, ya lagu Thailand bagus, kap, hop, kat, nap, ya seperti itulah, ya pokoknya, ya di luar dari lagu Indonesia.
Kemudian untuk grup band itu tidak ada, grup band dan akustik tidak ada batasan tim. Ya, tidak ada. Mau 10 orang juga bisa, ya. Nanti ada Pak Guru, bisakah itu grup akustik 10 orang? Bisa. Misalnya nih, 1 drum, 1 kerinci, 2 marakas. Sudah berapa nih? Sudah 4. 1 vokalis atau 2 vokalis, 6. 1 gitar, 1 bass, 2 pianika. Nah, itu mantap sekali itu. Ya, 10 orang. Aransemen. Aransemen akustik. Itu namanya aransemen akustik. Oke. Jadi seperti itu. Yang memainkan lagu barat internasional atau mancanegara. Kemudian yang keempat adalah tari atau dance group. Ya. Tarinya ini ya bisa menggunakan kombinasi antara tari modern dan tari daerah. Intinya tari yang dibawakan ada unsur kedaerahan. Ya, ada unsur kedaerahan. Apakah kalian nanti pas di tengahnya itu mau dicampur dengan gerakan-gerakan modern atau mungkin musiknya tuh mau di mix, itu tidak apa-apa. Yang penting ada unsur kedaerahannya. Ya, ada unsur kedaerahannya itu. Nah, itu untuk tari. Kemudian untuk dance, ya. Dance sebenarnya ini kita masih 50-50 apakah boleh atau tidak, karena saya juga belum konsultasi dengan kepala sekolah mengenai dance. Selama ini kan kita tidak pernah mengadakan pensi itu ada dance-nya. Jadi dance-nya ini kalaupun misalnya ada, ya, jangan 1 orang. Jadi kalau misalnya ada, usahakannya paling tidak mungkin ada 4 orang atau 3 orang atau 2 orang. Ya. Minimal 2 orang lah. 2 orang untuk tari dan dance ini yang akan tampil. Ya. Seperti itu bisa. Ya. Dance-nya juga kalau bisa diberikan gerakan-gerakan yang ada unsur kedaerahannya. Ya, begitu. Pak Guru, kalau misalnya kita tidak bisa modern, kita tahunya tari tradisional, itu lebih bagus. Oh ya, saya lupa. Ada semalam yang chat saya mengatakan begini, Pak Guru, kalau misalnya saya nyanyi solo, tapi lagu selawat, bisa? Sangat bisa dan sangat saya dukung. Ya, kalau ada yang menyanyi lagu selawat atau lagu-lagu religi Islam, itu bagus sekali. Itu menjadi nilai plus. Jadi kalau ada yang menyanyi solo, atau mungkin grup band mau nyanyikan tampilkan lagu religi, itu jadi nilai plus, ada nilai plusnya nanti. Semua penampilan menyanyi yang menampilkan ada unsur religiusnya itu mendapatkan nilai plus, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kaligrafi. Kaligrafi di setiap kelas juga harus ada utusannya, ya. Minimal setiap kelas itu dua yang membuat kaligrafi, minimal 2 orang. Nah, kaligrafi ini seperti yang tertulis di PowerPoint itu di layar kalian, membuat karya kaligrafi di atas kanvas, ya. Jadi bukan karton, bukan kertas, di atas kanvas, ya, kanvas dengan menulis kalimat yang telah ditentukan, ya. Ini nanti Pak Guru akan tentukan kalimatnya. Misalnya kelas IPA 1 ini, kelas IPA 2 ini, IPA 3 ini kalimatnya. Ya. Jadi masing-masing kelas nanti kalimatnya akan berbeda. Nah, ini satu karya untuk 1 siswa, ya. Jadi saya ulangi lagi, 1 karya artinya 1 kaligrafi, 1 macam kaligrafi, 1 kanvas itu untuk 1 siswa. Jadi tidak boleh dibikin 1 kanvas berdua, itu tidak boleh. Jadi 1 karya untuk 1 siswa. Oke, seperti itu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya adalah sistem penilaian tiap tampilan. Nah, di sini sistem penilaiannya apa? Biar kalian tidak bingung, ya. Jadi sistem penilaiannya tiap tampilan itu apa saja sih sistem penilaiannya? Penilaiannya yang pertama menyanyi solo, yang dinilai apa? Nada, ketepatan nada. Ya, kemudian artikulasi. Artikulasi itu pengucapan setiap lirik-lirik. Ya, itu. Kemudian performanya ketika dia nyanyi bagaimana? Apakah dia pakai bahasa tubuh atau mungkin dia nyanyinya sambil sakit perut, kan banyak tuh orang yang begitu, nyanyi sambil sakit perut, pegang perutnya. Gitu. Itu performa. Kemudian penguasaan lagu. Ya, dia hafalkah tidak lagunya, urutan-urutannya itu bagaimana dia kuasai tidak. Itu untuk nyanyi solo. Kemudian instrumen pianika. Yang ini adalah yang pertama ketepatan not, ya. Kemudian penguasaan lagu. Kemudian penguasaan alat, tentunya di sini adalah pianika. Kekompakan, ya, karena di sini lebih dari 1 orang yang tampil, jadi ada nilai kekompakannya juga. Kekompakannya bagaimana? Ya. Terus performa. Ya, performa itu penampilannya ketika dia tampil itu bagaimana? Ya, oke, seperti itu. Kemudian
Selanjutnya tampilan untuk grup akustik atau band. Yang pertama adalah penguasaan alat, ya. Alat yang dimainkan, apakah itu bass, gitar, drum, segala macam. Kemudian performa. Performa ini performa tim, ya, bagaimana. Kemudian ketepatan nada, ya, ketepatan nadanya itu bagaimana. Kemudian penguasaan lagu, ya, penguasaan lagunya itu bagaimana, nanti di situ dia kuasai lagunya kah atau tidak, ya, seperti itu. Oke. Kemudian akustik tadi sudah, ya. Kemudian kita lanjut tari atau dance, ya. Yang dinilai tari atau dance adalah kekompakan gerakannya, ya, bagaimana formasinya itu, bagaimana performa, ya. Performanya penampilan, performa itu penampilan. Dari tadi saya sebutkan performa, kalau ada yang tidak tahu, jadi performa itu adalah penampilan kalian depan penonton. Kemudian kesesuaian lagu, ya. Kesesuaian lagunya artinya kan tari itu kan biasanya mengikuti ketukan lagu, ya, atau tari daerah misalnya, jangan sampai dia putar lagu daerah Bugis terus dia menariknya gerakannya daerah Melayu, nah, itu tidak nyambung. Jadi harus kesesuaian lagu. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas di sini adalah mungkin dia tambah gerakannya, ada gerakan-gerakan modern mungkin, atau mungkin dari kostumnya, ya, kostumnya, kreativitasnya. Jangan, nah ini untuk tari, jangan mengeluarkan biaya atau dana. Jadi harus, kostum itu harus sesuai dengan kreativitas kalian, ya, itu untuk tari. Kemudian yang terakhir adalah kaligrafi. Kaligrafi yang dinilai adalah kesesuaian tema. Tentunya ketika kalian membuat kaligrafi itu pasti ada temanya. Saya mau temanya mungkin pemandangan atau mungkin kontemporer, ya, 3 dimensi kah, seakan-akan kesesuaian tema. Kemudian tulisannya itu kaligrafinya benarkah tidak, tulisannya sesuai yang dicontohkan. Kemudian kreativitas di sini, ya, ide bagaimana caranya supaya menarik, ya. Kemudian perpaduan warna, itu perpaduan warnanya, karena tidak sembarang juga campur-campur warna. Seperti misalnya biru sama hijau itu nggak cocok, ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya tata tertib selama ujian praktek atau pra pentas ini. Jadi bisa kita bilang ini pra pentas ini, ya. Yang pertama, menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Ya. Jadi di sini kalian harus gunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Ini untuk yang nomor 1. Ya. Menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Tidak boleh pakai, kalau laki-laki tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai jeans, apalagi pakai celana pendek, itu tidak boleh. Kalau yang perempuan tidak boleh pakai yang ketat-ketat. Ya. Kemudian yang kedua, mematuhi protokol kesehatan ketika memasuki wilayah sekolah. Wajib menggunakan masker, ya. Kemudian membawa hand sanitizer sendiri-sendiri, dibawa. Karena nanti petugas sanggar, nanti ada 1 orang yang bertugas itu, pengurus sanggar, yang akan menyemprot semua alat ketika selesai dipakai oleh teman kalian. Kemudian tidak berkerumun, ya. Jadi tidak boleh berkerumun di gazebo apa segala macam. Makanya nanti ketika prapensi ini, nanti itu datangnya tidak semuanya. Jadi datangnya itu nanti per kelas, ya, per kelas saja datanya. Nah, pada saat itu ketika yang bukan jadwalnya, ketika sudah prapensi tidak boleh ada waktu latihan. Saya ulangi, ketika sudah prapensi atau sudah mulai ujian praktik, tidak ada lagi yang kontak Pak Guru bisa latihan kah? Mau hari Sabtu kah? Mau hari Minggu? Tidak ada. Jadi kalian latihan mulai dari sekarang sampai H-7 ujian praktek. Jadi H-7 ujian praktek tidak ada lagi yang latihan. Makanya Pak Guru buka latihan mulai dari sekarang. Oke. Kemudian yang ketiga, mematuhi pembagian jadwal latihan dan tampil. Jadi nanti sekretaris Sanggar Arum itu nanti akan membuat jadwal. Ya tentunya, makanya ini dengarkan nih ketua kelas IPA 1, 2, 3. Setelah ini tolong langsung dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan siapa dan mau tampil apa. Pak Guru, bagaimana kalau ada 1 gitar terus ada yang nyanyi, 2 orang saja tampil? Itu masuk di nyanyi solo atau akustik? Itu masuk di akustik. Semua penampilan yang diiringi dengan alat musik itu masuk dalam kelompok akustik.
meskipun hanya 2 orang. Jadi satu nyanyi, satu bermain alat musik, apakah itu keyboard atau gitar. Itu masuk di tim akustik. Seperti itu. Kemudian, tata tertib yang keempat, dilarang membawa teman dari luar sekolah. Ya, jadi tidak boleh bawa penonton. Pokoknya tidak usah dikasih tahu temannya, wih saya tampil ya, saya tampil. Ini tidak. Karena tidak boleh ada penonton. Kalian tampil di dalam ruangan. Nanti akan di-syuting oleh tim Semamja Production. Jadi nanti kalian di-syuting. Tidak live, tapi di-syuting, di-videokan. Jadi nanti di videonya itu kita upload di YouTube. Kalian bisa lihat penampilan kalian di YouTube. Oke. Jangan memalukan makanya penampilannya. Kemudian yang kelima, tim yang sudah selesai tampil diwajibkan langsung pulang ke rumah. Jadi tidak boleh lagi keluyuran di sekolah apa segala macam. Pokoknya selesai tampil langsung pulang ke rumah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, menjaga ketertiban dan kebersihan ruang sanggar seni. Karena kalian nanti lebih banyak tampilnya di dalam sanggar, maka tolong tidak usah tangannya keluyuran ke alat-alat mana, ya. Tidak usah tangannya bebas membuang-buang sampah segala macam. Oke. Silakan yang mau bertanya langsung. Yang bertanya, ingat ya, saya absen yang mengaktifkan kamera. Yang tidak mengaktifkan kamera saya anggap tidak. Guru saya mau tanya. Oke, silakan bertanya. Ya, Yang buat Zaki, kaligrafi itu kata-katanya kita yang tentukan sendiri atau bagaimana? apa? Coba diulang. Yang kaligrafi. Ya, Itu kenapa yang kaligrafi? kata-katanya kita yang pilih atau bagaimana? Oh, kaligrafi itu seperti tadi saya jelaskan, itu kalimatnya ya ditentukan oleh Pak Guru. Itu kaligrafi. Kemudian masalah warna, hiasan segala macam itu terserah kalian. Ya, tergantung kreativitas. Makanya dalam penilaian itu, kalau kalian perhatikan tadi slide-nya, dalam penilaian itu setiap tampilan itu ada 4 poin penilaian. Karena setiap poin ini, ya 4 ini, setiap poin ini itu berjumlah 25. 25 kali 4, 100. Jadi kalau semua poin keempat ini kalian full maksimal, maka nilai semester kalian itu 100 atau 99. Karena tidak boleh di rapor itu 100 ya, 99. Makanya setiap poin penilaian di tiap tampilan itu ada 4 poin. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca Rabbil Alamin.